Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Ibu bapak yang saya hormati, Sukiyoto, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi setelah mungkin lebih dari 1 bulan. Ya, saya tidak sharing Dhamma. Pada hari ini saya mendapat giliran untuk sharing Dhamma. Pada kesempatan pagi ini saya betul-betul telah diingatkan oleh Ibu Jutisari, karena anggapan saya, ya, saya mengisinya itu minggu depan. Ternyata jadwalnya hari ini. Ya, jadi kelupaannya saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Saya sudah diingatkan kalau hari ini tugas saya. Ibu bapak yang berbahagia, pada pagi hari ini saya mencoba untuk sharing Dhamma dengan mengambil tema membangun keharmonisan. Saya ambil dari sebuah sutta, yaitu Saranya Dhamma Sutta. Khotbah ini langsung dari Sang Buddha, diberikan awalnya kepada para bhikkhu. Tetapi saya melihat bahwa isi ataupun muatan daripada Saranya Dhamma Sutta ini bisa diterapkan kepada siapa saja. Mungkin juga ya kepada semua orang, ya. Tidak hanya umat Buddha saja, tapi untuk semua orang. Dalam membangun keharmonisan untuk lebih baik, supaya megah seperti megahnya bangunan Metawihara, ya, maka ada hal-hal yang harus diusahakan oleh kita semua dalam membangun keharmonisan. Yang pertama adalah metta di dalam pikiran atau cinta kasih di dalam pikiran. Sungguh sulit mengarahkan pikiran kepada yang namanya metta, ya, dengan sifatnya yang universal, ya, bukan hal yang mudah ketika kita
mengarahkan pikiran kepada cinta kasih. Tetapi meskipun bukan hal yang mudah, kita harus mau berusaha mempraktekkan cinta kasih di dalam pikiran. Cinta kasih di dalam pikiran itu akan melenyapkan pikiran-pikiran kebencian, pikiran-pikiran tidak suka, pikiran-pikiran yang berprasangka buruk, pikiran yang dengan cepat menjustis seseorang menjadi salah. Kadangkala apa yang dilihat ya oleh kita itu merupakan bukan hal yang sebenarnya. Suatu hari ketika seorang anak sekolah datang terlambat, gurunya ini marah-marah kepada muridnya yang datang terlambat. Untuk kedua kalinya si murid ini tidak dimarahi, tetapi langsung dipukul. Untuk ketiga kalinya si murid tidak dimarahi, tidak dipukul, tapi suruh berdiri selama 2 jam di depan kelas. Pikiran yang menganggap bahwa keterlambatan seorang siswa adalah perbuatan salah dengan langsung menjustis hukuman yang model demikian adalah pikiran yang keliru. Seharusnya ya ia menyelidiki, ia meminta informasi mengapa dia sampai terlambat. Seorang guru tidak harus langsung memberikan hukuman. Nah, sehingga banyak kejadian-kejadian yang kalau siswanya ini yang dihukum adalah seorang laki-laki yang tubuhnya hampir sama dengan gurunya, maka kemudian terjadilah perlawanan. Gurunya diajak berantem, ya, duel 1 lawan 1. Bermula dari pikiran yang tidak cinta kasih, yang ternyata setelah meminta informasi kepada si anak bahwa hari pertama terlambat datang ke sekolah karena ibunya kena DB, ibunya harus dibawa ke rumah sakit. Hari kedua dia harus datang ke rumah sakit untuk nyuapin ibunya, baru dia berangkat sekolah. Ya. Begitu juga hari ketiga. Bahkan di hari keempat si anak ini tidak masuk karena ternyata ada halangan yang luar biasa, yaitu perpisahan ibunya dengan anaknya. Artinya DB-nya itu tidak bisa ditolong, sang ibu wafat. Ya. Nah, setelah mengetahui kemudian menjadi mengharukan. Semua pikiran-pikiran yang keliru tadi menjadi hilang. Coba kalau dari awal seseorang tidak akan melakukan justice kepada siswa, kepada orang lain,
dengan tuduhan melakukan perbuatan yang salah. Itulah kemampuan daripada pikiran yang diibaratkan oleh Sang Buddha, pikiran seperti monyet, ya, kera. Jadi kera itu sangat lincah, sangat lihai sekali. Maka filmnya Sung Gokong itu, ya, itu sangat pas sekali dalam menggambarkan bagaimana, ya, Tong Sam Chong ini bergelut dengan pikirannya yang luar biasa, ya. Jadi cerita itu seolah-olah nyata, ya. Tong Sam Chong ditemani kera sakti mencari Tripitaka, kitab suci ke India. Padahal ketiganya itu satu gambaran simbol yang diwujudkan dengan seseorang. Soalnya kalau manusia suruh menggambarkan sendiri bagaimana sifatnya itu kan sulit, maka wujudnya, gambarannya, disimbolkannya itu lewat tadi monyet, lewat orang yang mukanya babi, ya, dan lain sebagainya. Itu supaya jelas. Nah, kalau kita sudah bisa berpikir dengan cinta kasih universal, sedikit demi sedikit tidak mengobrol kebencian terhadap orang lain, ya, kita kemudian melanjutkannya itu dengan meta melalui ucapan, ya. Jadi yang kedua itu meta melalui ucapan atau cinta kasih melalui ucapan, ya. Ucapan menjadi tidak terkendali itu karena pikiran juga tidak terkendali, ya. Pikiran yang terkendali, pikiran yang terkontrol menjadikan ucapan juga terkontrol, ya. Orang menjadi latah itu sebenarnya, ya, ketika mau menyembuhkan orang yang latah, ya menyembuhkan pikirannya, bukan menyembuhkan ucapannya. Maka orang yang punya ucapan-ucapan latah itu penyembuhannya lewat meditasi, ya, dengan pengarahan kepada pikiran, ya, pikiran yang terkontrol itu supaya dia berhenti untuk latah, ya. Dan latah ini dimulai dari pikiran yang tidak terkontrol itu tadi, dan ini berulang-ulang, diakumulasi, sering dilakukan, sehingga nanti betul-betul menjadi seseorang ucapannya latah sekali, dia kayak keluar sendiri, ya. Jadi kayak tanpa pikiran, kayak tidak melalui gerbang pikiran, langsung keluar. Ya. Nah, itu kan sebenarnya, ya, cacat buat seseorang, ya. Soalnya orang-orang yang latah ini dalam segi ucapan biasanya yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang kurang baik, ya. Nah, dia menirunya ucapan-ucapan yang kurang baik, bukan latahnya kepada ucapan-ucapan yang baik, ya. Ya. Kalau dia latahnya kepada ucapan-ucapan yang baik, ya bagus. Tapi sangat jarang saya melihat orang yang
sekalipun itu umat Buddha, ya, umat Buddha yang latah jarang mengikuti latahnya ini latah yang baik, tapi latah yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu peribahasa, katanya ucapan itu bisa juga menjadi harimaumu. Nah, ya meskipun harimau itu bisa dilatih, tetapi sifat asli dari harimau kan menerkam, ya, memakan. Jadi maksud dari kata-kata itu artinya dengan ucapan yang buruk seseorang menjadi kemudian hina, menjadi orang ini tidak dihormati, ya. Di zaman Sang Buddha itu, ya, ada seseorang yang melakukan, ya, perbuatan tidak baik, ya, itu karena dia tidak mengerti, ya, tidak mengerti arti daripada ucapan itu. Ya, dia tidak mengerti arti dari ucapan itu, tapi seolah-olah ucapan itu menjadi ucapan yang perintah baik, ya, perintah baik. Ya. Kalau seseorang mendengar, kamu boleh mengambil, kan tidak ada yang tahu. Kalau kamu ambil, kan itu tidak mencuri, karena tidak ada yang punya. Nah, padahal yang punya masih pergi. Jadi kalau diambil nggak ada yang tahu. Ya, sebenarnya adakah kejadian yang demikian? Ya, benar-benar ketika seseorang mengambil barang itu tidak ada yang tahu. Ternyata tidak ada. Ya, ketika seseorang mengambil barang milik orang lain atau, ya, punya orang lain, pasti ada yang tahu. Siapa? Yang mengambil, ya kan? Lah yang mengambil ini kan orang, bukan monyet kan? Nah, jadi nggak ada, ya, tanpa seorang pun yang tahu, nggak bisa. Jadi minimal ada seorang yang tahu, ya. Nah, bagi seorang murid yang paham dengan kata-kata itu, dia tidak akan pernah mencurinya, dia tidak akan pernah mengambilnya, meskipun orangnya tidak ada, meskipun itu disuruh, ya. Nah, jadi seolah-olah dosanya itu ditanggung oleh yang menyuruh. Nah, itu kan karena tidak paham dengan ucapan-ucapan itu tadi. Ya. Maka, ya, sangat tepat sekali, ya, bila umat Buddha sering mengucapkan semoga Anda berbahagia, ya, semoga mereka berbahagia, semoga saya berbahagia, ya. Dan umat Buddha itu punya masternya masternya doa, punya ucapan yang luar biasa, ya, sampai ucapan ini sangat disukai oleh tetangga kita. Iya,
Ada orang Muslim yang sangat senang sekali ketika mendengar Sabe Sata Bawantu Sukitata. Kata-kata itu kok luar biasa itu bagi mereka. Ada orang Kristen juga begitu, ada orang Katolik juga begitu. Ya. Mereka setuju dengan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meskipun keadaan nyata, kebahagiaan daripada setiap makhluk itu kan sesuai dengan karmanya masing-masing. Tapi toh ucapan ini adalah satu bentuk pengharapan. Ya, pengharapan yang dilakukan untuk semuanya. Ya. Jadi kalau boleh, kalau umat Buddha mengenal wiridan, ya, pengucapan ulang berkali-kali, ya wiridannya umat Buddha itu Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Bahkan andaikan setiap umat Buddha punya yang namanya mala atau kalung atau tasbih, ya pegang tasbihnya itu adalah semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Suatu hari teman saya datang ke seorang biku, ya, kemudian tanpa disengaja kok bikunya ini masih ingat dengan saya, ya, kemudian saya juga menyampaikan semoga beliau sehat, ya, beliau balik menitipkannya apa? Ya, semoga berbahagia. Jadi kebahagiaan itu banyak ragamnya, ya. Jadi bahagia karena sehat, bahagia karena dapat rezeki, bahagia karena bebas dari penyakit, bahagia karena bertemu dengan orang yang dicintai, ya, semuanya terangkum dalam bentuk bahagia. Ketimbang seseorang harus mengucapkan satu persatu bentuk kebahagiaan, ya. Nah, ketika sesama umat Buddha sering melakukan semoga semua makhluk berbahagia atau ucapan-ucapan yang baik, ya, itu akan memperkuat kepercayaan seseorang terhadap orang lain, dan orang lain juga akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Itu dari ucapan. Ketika ucapan-ucapannya tidak membuat sakit hati orang lain, ucapan-ucapannya tidak membuat orang lain sedih, nah, disitulah, ya, akan muncul keharmonisan. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah metta di dalam perbuatan, ya, perbuatan yang dilakukan tentunya oleh badan jasmani, ya. Jadi urut-urutannya jelas dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Karena pikiran itu sebagai gerbang, maka dari pikiran itulah dimulai, dilanjutkan ke ucapan, kemudian dengan perbuatannya, ya. Nah, perbuatan-perbuatan yang mungkin saat ini, ya, yang banyak orang yang melakukan itu begini, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai umat beragama sudah tidak melakukan pembunuhan, ya. Tentunya kalau kepada sesama manusia. Tetapi, ya, kadangkala perbuatan kita itu, ya, bisa masih melakukan pembunuhan karakter. Nah, ya, pembunuhan karakter. Bagaimana pembunuhan karakter kok bisa dilakukan?
Yang melakukan jasmani kita yang sekarang lebih dominan adalah tangan kita. Lewat apa? Lewat sebuah teknologi yang namanya HP. Nah, ya, dengan klik 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 klik. Nah, itu seseorang bisa melakukan pembunuhan karakter. Ya. Pembunuhan karakter itu apa? Bisa membuli orang lain, bisa mengatakan yang jelek. Nah, jadi membuli dengan jempol, dengan jari kita itu satu bagian dari pembunuhan karakter. Maka berhati-hatilah ketika kita melakukan ya perbuatan melalui tangan kita. Ya, sebab pengaruh media sosial itu sangat luar biasa bagi kita. Kadang ya kita itu bisa saja menjadi orang kedua, ya, orang kedua setelah HP. Ya, bisa saja istri tidak mencari suaminya, tapi mencari HP-nya dulu. Bisa juga seorang suami mencari HP-nya dulu ketimbang mencari istrinya. Ya. Bahkan ada orang habis kemalingan itu malah jadi tukaran. Ya, padahal yang kemalingan itu apa istilahnya, yang diambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Tapi dia cekcok gara-gara HP. Ya. Jadi dia tidak menyelesaikan bagaimana kehilangan hartanya, malah suami istri jadi cekcok karena HP. Ya. Kamu sih tadi lupa. Nah, dan lain sebagainya. Sampai HP-nya juga lupa. Padahal masih karma baik, ya, HP-nya tidak terbawa oleh maling, tapi yang dibawa barang-barang yang lain. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat apa ya, dalam melihat kehidupan yang nyata sekarang itu, ya, orang dengan tersinggung sedikit mukul, ya. Nah, ini barusan kemarin ada seorang anak yang kemudian mencelurit ibunya, ya, ibunya dicelurit, dibacok. Ngomongnya dia stres, dia gila. Tapi yang anehnya itu, ketika habis menganiaya ibunya, si anak ini kemudian minggat, melarikan diri. Kan berarti tidak gila. Ya. Nah, kalau gila kan dia ketawa-ketawa sambil melihat ibunya yang luka parah, itu namanya baru gila. Tapi kalau sudah ibunya dilukai parah, dia minggat. Nah, itu ya sangat hati-hati sekali. Ya. Jadi begitu ragam orang berbuat jahat, ya, jahat kepada ibunya, jahat kepada bapaknya, bapaknya jahat kepada anaknya. Bahkan sampai seorang ustadz pun kemarin dibunuh, ya, di sana itu di Selawi, ya, seorang ustadz guru ngaji, ya, lehernya digorok. Ya, itu karena ketidakhati-hatian dalam berbuat, ya, sehingga menjadikan seseorang benci, dendam. Nah, jadi yang utama itu adalah dia melakukan kejahatan dulu, baru mungkin sadarnya. Tidak disadari yang terdahulu dilakukan, sehingga dia terbebas dari
perbuatan jahatnya itu. Ya. Saya itu pernah mau naik bis dari Pekalongan ke Tegal. Ya. Nah, bisnya itu tidak mau berhenti set gitu, tapi pergi jalannya pelan gitu. Nah, kan sambil lari-lari gitu ya. Semua penumpang sambil lari-lari. Tidak sengaja saya itu ngincek sepatunya yang di depan. Marah-marah ya, yang diinjek itu marah-marah. Saya hampir saja mau dipukul. Ya, saya kan langsung mengutarakan permintaan maaf karena tidak sengaja. Tapi si anak ini tidak mau terima atas kekhilafannya itu. Nah, sekarang rupanya begitu orang ya tidak mau menyadarinya itu. Ya seandainya saya dipukul sih, saya tidak akan membalas. Ya, itu bentuk karma buruk saya yang terberat mungkin. Ya, di kehidupan yang lampau pernah memukul orang lain. Itu perbuatan. Jadi dengan senantiasa memancarkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan cinta kasih, mengontrol jari-jari kita di setiap perbuatan kita, ya, dalam mengendalikan ya HP kita, itu sangat penting sekali. Ya. Terus kemudian yang keempat ya, yang keempat, kalau untuk biku sangat jelas sekali. Biku itu kan ada pindah patah. Ketika pindah patah, yang dipindah patah itu hasilnya merupakan hasil bersama bagi para biku. Nah, umat seperti kita berumah tangga kan tidak pindah patah, tapi dianjurkan ketika supaya terjadi keharmonisan, kita juga harus saling berbagi. Kalau kita berbagi makanan kayaknya tidak berat ketimbang harus berbagi uang. Yakin Bu, saya kemarin waktu jadi ketua panitia kemah nariki uang 5.000 angele pol Bu. Yakin, sungguh orang netes 5.000 tapi begitu saya mengatakan, Bu sini Bu, Bapak Ibu bersedia bawa apa? Saya mau bawa kacang godok. Berapa Bu kira-kira? Ya cukup 2 kilo. Nah, 2 kilo berapa Bu? Nah, sekitar segitu. Ya. Ibu mau beli apa? Mau bawa apa? Saya nanti bawa sayur, saya nanti bawa pastel, saya nanti bawa itu. Jadi komplit semua. Kalau diuangkan itu bisa sampai 500.000 si makanan ini, ya. Tapi begitu gampangnya, langsung begitu malam dikirim semua sudah selesai, sesuai dengan yang dijanjikan dia sendiri. Bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Ya, tapi ketika dimintai duit, mangewu mau 5.000, orang atas Bapak Ibu sekalian. Artinya ada yang karena lupa lah, kalah apalah, ya. Apalagi sampai 50.000. Ya, iya. Saya sering jadi panitia ini, sampai panitia studi tour. Itu begitu ya. Wong ditarik iuran nanti untuk makan bersama ya. Itu ternyata lebih sulit ya, ketimbang ditarik nanti ibu bawa ini, bawa ini, bawa ini, semuanya atas semua ya, komplit Bapak Ibu sekalian. Nah itulah, jadi kemudian saya jadi pengalaman, kalau mau saling berbagi jangan berbagi pakai uang ya, berbagi pakai makanan.
lebih gampang, lebih ikhlas, lebih senang dia. Nah, ya jangan dipeseni kalau masak jangan pedes-pedes, nanti banyak yang nggak doyan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Inilah saling berbagi. Ya. Saya sudah oke dengan umat wihara Meta Wihara ini. Sudah sering melakukan berbagi dengan bakti sosial. Ya. Nah, hanya saja pada pagi hari ini saya kepengen sekali memberi masukan tentang berbaginya umat Buddha di Meta Wihara. Cobalah sesekali berbaginya kepada yang betul-betul umat Buddha. Ya, karena umat Buddha itu di daerah-daerah kadang butuh untuk didatangi bagi orang-orang yang mau berbagi. Ya. Jadi persaudaraan, keharmonisan sesama umat Buddha sangat mengena. Yang saya lihat selama ini kan seringnya keluar bakti sosial tetapi bukan umat Buddha. Ya. Ya, kalau ini bisa diterima, kapan-kapan bisa dibuktikan atau dilakukan. Ya. Kalau ini bukan sesuatu yang artinya memberatkan, ya hendaknya tidak dilakukan. Ya, nah itu dalam hal saling berbagi. Saling berbagi dengan tetangga, oh itu jelas, kadang ngirimi makanan. Ya, nah kalau makanannya belum jadi, kirim gambarnya. Ya, kirim gambarnya. Nah, ya udah ini gambarnya tak kirim dulu ya. Nanti wujudnya lain kali, ya. Apa kita harus marah? Enggak ya, terima kasih. Moga-moga wujudnya sampai. Ya, seperti sampainya si gambar ini. Terus kemudian yang kelima adalah hidup bermoral. Bagi umat Buddha pegangannya hidup bermoral adalah Pancasila. Tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian. Ya. Tidak melakukan perzinahan. Tidak berkata bohong dan tidak minum minuman keras. Ya. Pak, saya enggak minum minuman keras kok. Saya cuma sekedar menghangatkan tubuh. Oh ya, kayaknya ada deh di luar minuman yang bisa untuk menghangatkan tubuh. Apa itu? Jahe, bandrek, dan lain sebagainya. Ada loh bapak-bapak yang alasan begitu. Saya minum itu sekedar menghangatkan tubuh. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Kalau belum mabok. Tapi ingat bahwa ketika dilakukan satu seloki ini mampu menghangatkan tubuh, lama-lama tubuh ini menjadi kebal. Akhirnya apa? Tambahlah. Nah, selokinya tambah Pak. Tadinya satu gelas itu hangat, sekarang menjadi 1,5 gelas baru hangat. Nanti lama-lama jadi 3 gelas, 4 gelas, mungkin 5 gelas maksud saya, baru hangat. Nah, jadi tidak hanya kehangatan tubuh yang dia maui, tapi kehangatan ini. Jadi melu hangat. Ya, pikirannya melu hangat. Nah, kalau lama-lama sudah pikirannya hangat. Nah, kepanasan atau terlalu panas, si pikiran menjadi konslet kayak listrik. Begitu kepanasan langsung konslet, klik. Nah, jadilah Surameraya Majapahit Datana. Mabuk. Orang mabuk biasanya yang saya temui ucapannya juga tidak terkendali.
perbuatannya juga terkendali, apalagi pikirannya sangat tidak terkendali. Ya, alibinya atau alasannya tadi hanya untuk menghangatkan tubuh. Lebih baik pakai jahe, bener ini kalau mau menghangatkan tubuh. Ya, ya itu saya Pak, melihat umat Buddha yang di sana di Kutub Utara. Loh, Anda kan melihat tapi tidak hidup di sana toh. Ya, saya bilang kan begitu. Anda cuma melihat orang atau umat Buddha yang hidup di Kutub Utara, bukan Anda yang hidup di Kutub Utara. Jadi jangan jadikan alas ini supaya perbuatan Anda minum itu menjadi benar. Ya, wong Anda melihat kok. Ya, itu. Nah, suatu saat Bapak Ibu sekalian healing ke negeri Belanda atau kemana yang pas di sana musim salju itu, ya, apakah harus minum? Nah, tidak harus minum sampai mabuk Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, nyimpen jahe kering, ya, hangat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya, kehidupan bermoral, ya, baik pelanggarannya itu bagi kehidupan kita fatal. Ketika kita bisa menjaga moralitas kita, Pancasila Buddhis kita terapkan dalam kehidupan kita, kepada sesama, kepada tetangga, kepada semua orang, kita tidak akan banyak masalah. Keharmonisan akan terjaga dengan baik. Dan yang keenam adalah hendaknya kita memiliki pandangan atau pengetahuan yang luhur. Nah, pengetahuan yang luhur itu ya pengetahuan tadi, tidak membunuh adalah pengetahuan luhur, tidak mencuri adalah pengetahuan luhur, tidak berzina dengan orang yang bukan haknya itu adalah pengetahuan luhur, ya. Tidak berkata yang tidak benar itu adalah pengetahuan luhur, dan tidak mabuk-mabukan adalah itu pengetahuan yang luhur. Punya pandangan-pandangan yang baik, ya, pandangan-pandangan yang baik. Kemarin saya ada pertemuan dengan sebuah kelompok pertemuan. Di pertemuan itu ada seseorang maju mengatakan begini, guru itu tidak butuh uang. Saya langsung ngacung begini, maaf Bu, ya, pernyataan jenengan guru tidak punya uang tidak butuh uang itu keliru. Guru itu masih butuh uang. Itulah sebabnya kalau guru digaji, ya, pasti gajinya diambil. Kalau guru tidak butuh uang, guru digaji, gajinya nggak bakalan diambil. Ya, hanya saja guru, semua guru itu butuh uang. Hanya saja perilaku guru kadang sangat toleransi terhadap uang. Itulah sebabnya mengapa selain guru mengatakan guru tidak butuh uang. Jadi kalau guru tidak butuh uang itu hoak, saya bilang begitu, hoak, salah, ya. Lah Bapak tinggal mengamini saja kok nggak mau. Loh Bu, maaf ya, saya bukannya tidak mau mengamini, ya. Soalnya apa? Pernyataannya sudah keliru. Saya mau mengamini sesuatu yang keliru, saya nggak mau. Masa sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru harus saya amini Bu? Ya nggak mau lah. Begitu. Bukannya saya ngeyel, tapi cobalah mau berpikir yang baik, mau punya pandangan-pandangan yang tepat, ya, pandangan pengetahuan-pengetahuan yang
bisa dikategorikan luhur. Ya. Itu. Jadi kalau mengamini sesuatu yang tidak tepat, Anda berbuat karma buruk, ya. Coba kalau saya mengatakan, ayo kita bersama-sama membunuh, terus Anda sekalian ibu bapak syadu, halah, ya, oh iya, berarti yuk bareng-bareng masuk neraka. Hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam hal berpandangan atau punya pengetahuan luhur. Ya, wong diajak ke jurang kok yo mau nyaduni lho. Ya, begitu. Nah, itulah ketika kita bisa mengusahakan 6 hal dalam kehidupan kita, siapa saja ya, tidak pandang usianya, tidak pandang agamanya, apapun, maka keharmonisan dapat dibangun semegah itu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan punya masalah-masalah yang berhubungan dengan polisi, yang tidak berhubungan dengan pengadilan, yang tidak berhubungan dengan rumah sakit. Ya. Lah, kita kan supaya terhindar dari itu ya. Ya kalau ke rumah sakit itu nengok saja. Jangan jadi orang yang suka ditengokin ke rumah sakit. Atau kalau sesuatu dalam kehidupan ini suatu saat menengok di sana di LP, ya kita menengok saja. Jangan jadi orang yang ditengok di sana. Ya. Nah, begitu juga di kepolisian, ya. Orang yang membantu masalah, bukan yang kena masalah. Itu saja dari Saranya Dhamma Sutta, Buddha memberitahukan kepada kita supaya kita bisa berusaha dan mampu menjalankan ke-6 hal ini, ya, supaya keharmonisan dapat terjaga, terlaksana dengan baik, khususnya sesama umat Buddha. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata saya sedikit menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sampaikan, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.